Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. The topic for today is about analytical exposition text. Jadi analytical exposition text adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang akan kita bahas di semester ini. Apa itu analytical exposition text? Mari kita lihat sama-sama. What is analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issues without persuading the readers to do something. This text will only persuade the readers that the phenomena or issues are important to be discussed by providing the arguments or opinions to support the topic. Jadi, apa itu analytical exposition? Analytical exposition adalah teks yang menjabarkan pendapat dari penulis terhadap suatu hal atau masalah tanpa membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu. Jadi teks ini hanya meyakinkan pembacanya bahwa ada hal atau masalah yang penting untuk dibahas dengan cara memberikan argumen atau pendapat yang mendukung topik tersebut. Ya, jadi tidak membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya meyakinkan kalau ada masalah yang perlu dibahas dengan cara memberikan opininya. Jadi dari pengertian itu kita bisa tahu kalau analytical exposition berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentative text karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, what is the purpose of the text? The purpose is to persuade the readers that there is a case to be discussed. Ya, perlu diingat kalau analytical exposition tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Teks ini murni hanya memberi pendapat penulis. Ya, isinya hanya pendapat penulis. Nah, kalau kamu ingin membuat analytical exposition text, ada hal-hal atau struktur teks yang perlu kalian perhatikan. Jadi struktur teksnya adalah yang pertama ada tesis. Pada bagian tesis ini penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu bisa ditemukan di paragraf pertama teks. Di bagian ini pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Jadi pada tesis ini isinya adalah tentang topik yang akan dibahas dan mengapa topik ini penting untuk dibahas dan ada masalah apa yang membuat topik ini penting untuk dibahas. Dan tesis biasanya merupakan paragraf pertama dari teks, ya. Jadi satu paragraf pertama. Terus yang berikutnya di paragraf selanjutnya kamu bisa menemukan bagian arguments. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Lebih banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Jadi biasanya dalam teks analytical exposition, argumen yang diberikan itu lebih dari 2, ya, tidak pernah 1 ya. Biasanya 2, kalau semakin banyak semakin bagus. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Oke, yang berikutnya adalah reiteration atau conclusion. Ini bagian akhir ya. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup. Jadi paragraf terakhir untuk menutup ya. Reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Jadi isinya menegaskan bahwa topik yang dibahas di atas itu adalah memang penting untuk dibahas atau mendapatkan perhatian ya. Itu penegasan atau kesimpulan dari teks di atas. Oke, itu struktur teks yang perlu kalian perhatikan atau kalian ikuti jika kalian ingin membuat analytical exposition text. Tapi selain struktur, kita lihat juga ada language features. Jadi selain struktur teks, kamu juga harus tahu tentang language feature atau kebahasaan dalam penulisan analytical exposition text. Yang pertama adalah tenses yang digunakan. Dalam analytical exposition text, tenses yang digunakan adalah simple present tense. Karena menjabarkan pendapat itu selalu simple present tense dan masalah yang diberikan itu biasanya masalah yang sekarang-sekarang ini. Jadi tenses yang digunakan adalah simple present tense. Berikutnya menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Karena banyak menjabarkan tentang opini atau pendapat, maka
Kata-kata yang sering digunakan adalah kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis, seperti experience, feel, know, realize, sense, things, dan lain-lain ya. Berikutnya adalah conjunction. Internal conjunction itu kata penghubung. Karena tadi sudah dibilang, kalau di analytical exposition ada lebih dari 2 argumen. Jadi untuk menghubungkan argumen satu dengan argumen berikutnya itu menggunakan kata penghubung atau conjunction. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu addition atau penambahan, contohnya besides, in addition, further, atau comparison atau perbandingan seperti but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Terus untuk time atau waktu, misalnya second, then, next, dan terakhir cause effect atau akibat, contohnya consequence, as a result, so, the result, yaitu itu internal conjunction. Terus yang berikutnya adalah causal conjunction atau reason why atau sebab akibat. Contohnya as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, dan lain-lain. Jadi itu language feature atau kebahasaan yang sering ditemukan dalam analytical exposition. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh analytical exposition text berikut ini ya. Ini adalah contoh analytical exposition text. Sudah saya beri struktur teksnya, ada tesis, ada argumen, ada reiteration. Paragraf pertama selalu tesis ya. Jadi nanti topiknya bisa dilihat dari paragraf pertama. Contohnya, what has 1 billion user and doubles used as a second largest search engine on the internet? The answer is YouTube. The search engine has been an incredible tool for most businesses. Unfortunately, not many businesses make use of it. I want to share why YouTube is such a significant platform for your brand. Ini tesisnya. Jadi topiknya di sini YouTube ya. Terus mengapa YouTube itu penting, bermanfaat, dan mengapa tidak banyak bisnis menggunakan YouTube ini. Jadi itu yang akan dibahas atau yang akan diangkat. Terus paragraf berikutnya adalah argumen. Sini ada 3 paragraf setelahnya. Jadi ada 3 argumen yang akan dijabarkan ya. Dan paragraf terakhir adalah reiteration atau penegasan. Di sini atau kesimpulan ya. Based on the arguments above, I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your businesses. So what are you waiting for? Make one now ya. Jadi berdasarkan argumen di atas, jadi kesimpulannya, I believe that YouTube is beneficial. Saya yakin bahwa YouTube itu bermanfaat untuk mempromosikan dan mengembangkan bisnis Anda. Itu penegasannya. Kenapa penting ya? Jadi itu contoh teks analytical exposition, dibaca lagi karena latihannya akan berhubungan dengan teks ini. Ada 7 pertanyaan berdasarkan teks yang tadi. Kalian baca lagi teksnya, terus dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, I think that's all for today. Dikerjakan latihannya. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Oke, see you. Bye.